Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,38% ke angka 6.872. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang hari ini naik lumayan tinggi dan saat ini mulai ada tanda-tanda reversal trend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk membangun pabrik baru dan saat ini masih terus diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham DSNG. Saham DSNG hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 670. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini DSNG trennya masih bergerak sangat uptrend. Sempat menyentuh atau mendekati garis EMA 50, tapi bisa kita lihat DSNG masih bisa rebound dari support ini dan masih terus melanjutkan kenaikan. Jadi dari Oktober setelah berhasil break garis EMA 50 150, saham DSNG terus bergerak naik. Dan untuk support saat ini bisa kita lihat di 650. Sedangkan untuk target atau resisten yang kuat saat ini di harga 700. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberitahuan bahwa DSNG mulai bangun pabrik CPO baru di kuartal 2 tahun 2023 ini. Jadi ada satu sentimen positif. Dan jika kita pantau pergerakan untuk broker summary-nya terlihat ada sedikit akumulasi dan asing satu minggu terakhir juga terlihat masih terus masuk akumulasi. Dan kenaikan 3% ini juga ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat satu minggu ke depan DSNG masih ada potensi untuk naik menuju atau mengetes harga 700. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 650 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 600, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend dan selama masih kuat di garis EMA 50 berarti garis uptrendnya belum patah. Sehingga kedepannya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham RAS yang bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 705. Dan untuk tren juga bisa kita lihat RAS saat ini masih bergerak sangat uptrend. Tadi bisa kita perhatikan setelah berhasil break garis EMA 50 150, RAS juga terus bergerak naik. Memang beberapa kali sempat terkena koreksi atau terkena pullback, tapi secara tren masih terus bergerak naik. Dan apabila minggu ini terkonfirmasi break resisten 700, RAS berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di 750. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Apalagi garis EMA 50 juga bisa kita lihat telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi untuk RAS apabila teman-teman sudah beli di harga bawah pada saat break garis EMA 50 150, RAS juga masih sangat layak untuk di hold. Jadi untuk trailing stop saat ini menurut saya di 650. Atau kalau teman-teman mau trailing stop di garis EMA 50 pun menurut saya masih oke. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, RAS memang masih ada potensi untuk lanjut naik melewati harga 700. Tapi kenaikan hari ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout apabila minggu ini RAS terkonfirmasi break harga 700 dengan target terdekat di 750, atau tunggu kembali di sekitar harga 680 sampai 650 untuk entry-nya. Apabila ternyata besok RAS gagal break harga 700 dan mulai berbalik arah. Jadi selama masih kuat di 650, secara tren menurut saya RAS masih aman trennya. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound dan mengetes kembali harga 700. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam.
Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang hari ini juga naik 2% lebih ke harga 7.375. Untuk Tekim, minggu lalu mencoba untuk break garis EMA 50-150, ternyata gagal break. Sempat bergerak turun tapi belum sempat menyentuh support 7.000. Tekim sudah mulai rebound kembali dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50-150 kembali. Jadi Tekim secara tren memang mulai ada tanda-tanda reversal trend. Apalagi saat terkonfirmasi garis EMA 50-150 terlewati. Apabila minggu ini terkonfirmasi break, maka Tekim trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary pun terlihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk akumulasi setelah sebelumnya terus distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi Tekim juga masih menarik untuk dipantau. Teman-teman masih bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi break garis EMA 50-150 dengan target terdekat di harga 7.600 atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di 8.000 sampai 8.150. Jadi apabila sudah terkonfirmasi break dan kuat berada di atas kedua garis EMA ini, maka Tekim trennya akan mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Sehingga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sehingga masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 7.000 atau malah di bawahnya. Berikutnya saya akan coba analisa saham BRPT yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 855. Bisa kita lihat di sini juga, ini beberapa contoh kasus. Pada saat sebuah saham berhasil break garis EMA 50-150, potensinya lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Dan untuk BRPT setelah berhasil naik, beberapa kali memang menyentuh 850 masih gagal break sehingga trennya sideways. Tapi selama masih kuat di garis EMA 50-150, secara tren BRPT juga trennya masih oke. Jadi BRPT hari ini memang naik di atas 850 tapi ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila berhasil break, maka BRPT akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di harga 900. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk BRPT bisa kita lihat, kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Asing juga bisa kita perhatikan, beberapa minggu terakhir ini terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat secara tren BRPT sudah mulai bergerak uptrend dan terlihat terus ada akumulasi pada saham ini sehingga BRPT sangat layak untuk di hold saat ini. Jadi untuk trading stop menurut saya di harga 800. Selama BRPT masih kuat di atas harga 800, BRPT masih sangat layak untuk di hold untuk tren lebih lama. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, masih bisa entry menurut saya apabila minggu ini BRPT berhasil terkonfirmasi break resisten 850. Jadi bisa coba entry di sekitar 850 dengan target terdekat di 900 atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Itu garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 825. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.